Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota 4 orang. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang pembahasan koma, penggunaan tanda koma. Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu. Nama saya Haifani Hilal, coba. Kalau pada foto ini yaitu sebelah paling pojok itu yang laki-laki namanya Haifani Hilal. Dan sampingnya ada namanya Intan Samaniati. Yang sampingnya ada Mbak Zahra dan yang sampingnya ada Mbak Silvi. Oke. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang koma akan disampaikan oleh Mbak Zahra. Dan pembahasan yang kedua akan dilanjutkan oleh Mbak Silvi. Dan pembahasan yang ketiga akan dilanjutkan oleh Mbak Intan. Dan pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh saya tersendiri. Oke, langsung saja tanpa lama-lama masuk ke pembahasan yang pertama. Penggunaan tanda koma yang pertama. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. 2. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. Akta kelahiran, 2. Ijazah terakhir, dan surat keterangan kesehatan. 1, 2, 3. 2. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Keempat, tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Kita harus banyak membaca buku agar memiliki wawasan yang luas. 5. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubung dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, dia berhasil menjadi penulis terkenal. Orang tuanya kurang mampu. Meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. 6. Tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru. Seperti ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, oh, begitu. Wah, bukan main. Hati-hati ya, jalannya licin. Nak, kapan kuliahmu selesai? Siapa namamu, dik. Dia baik sekali, bu. 7.
Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. 8. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Wow, indahnya pantai ini, seru wisatawan itu. Yang ke-9, tanda koma digunakan di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tinggal, serta D. Nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Misalnya 1. SDR titik Rahmat Hidayat, Jalan Sumbawa 1/18, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung 40113. Contoh yang kedua, Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jalan titik Pangeran Diponegoro nomor titik 71, Jakarta 10430. Contoh yang ketiga, Surabaya, 10 Mei 1960. Contoh yang keempat, Sofifi, Maluku Utara. Yang ke-10, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka seperti dengan hormat atau salam sejahtera, salam penutup seperti salam takzim atau hormat kami, dan nama jabatan penanda tangan surat, titik. Misalnya, dengan hormat, yang kedua, salam sejahtera, contoh yang ketiga, salam takzim, contoh yang keempat, hormat kami, contoh yang kelima, kepala badan, contoh yang selanjutnya, rektor, dan contoh yang terakhir, A.N. kepala badan, sekretaris badan, tanda tangan, Hurib Danu Ismadi, NIP 196111988031002. Nomor 11. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Contoh, B. Ratulangi, SE. Nyai Khotijah, MA. Catatan, bandingkan Siti Khotijah, MA yang berarti Siti Khotijah Master of Arts dengan Siti Khotijah MA tanpa koma ya, yaitu Siti Khotijah Mas Agung. Spasi digunakan untuk memisahkan unsur nama dan singkatannya serta antar gelar dan singkatannya. Nomor 12. Tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misal,
12,5 meter, 27,3 kilogram. Rp 500,50. Nomor 13. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan oposisi. Misalnya, di daerah kami, koma, misalnya, koma, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Yang kedua, semua siswa, koma, baik laki-laki maupun perempuan, koma, harus mengikuti pelatihan paduan suara. Oke, tadi pembahasan tentang penggunaan tanda koma oleh kelompok kami. Sekian dari kami, apabila ada salah kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.